Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermansyah, SD MSc. Saya salah satu dosen program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral, Universitas Teknologi Sumbawa. Saya dosen sebagai pengampu mata kuliah perencanaan perkerasan jalan. Mata kuliah perencanaan perkerasan jalan adalah mata kuliah salah satu yang diberikan di semester genap, yaitu semester 4, yang akan diampu oleh mahasiswa. Dan deskripsi tentang mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa, itu sifatnya wajib, dan dengan harapan mahasiswa mampu merencanakan suatu perkerasan jalan dengan baik dan benar, sehingga nanti kelulusan mata kuliah ini mahasiswa salah satunya adalah dapat menjelaskan konsep dalam perencanaan transportasi, baik dari segi keselamatan dan kenyamanan. Oke, itu salah satu deskripsi tentang mata kuliah perencanaan perkerasan jalan. Oke, selanjutnya kan dari mata kuliah perencanaan perkerasan jalan ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan konsep dalam perencanaan transportasi baik dari segi keselamatan dan kenyamanan. Dan yang kedua, dapat menjelaskan komponen-komponen dari sistem transportasi itu sendiri, sehingga mahasiswa mampu menjelaskan secara detail apa saja sih yang perlu dilakukan perencanaan jalan itu sendiri, sehingga penilaian dari dua item itu mahasiswa dapat dikatakan memahami mata kuliah ini. Oke, selanjutnya materi yang akan diberikan ada 7 poin. Yang pertama, pengertian tentang perkerasan jalan. Nah, pengertian dari perkerasan jalan ini sendiri akan dijelaskan secara teori dan secara umum tentang apa sih itu perkerasan jalan, sehingga mahasiswa mampu memahami tentang materi tentang perkerasan jalan itu sendiri. Yang kedua, tentang perbedaan perkerasan kaku dan lentur. Nah, mungkin kita hanya mengetahui tentang perkerasan lentur saja, padahal perkerasan itu ada beberapa macam, yaitu perkerasan kaku dan lentur, dan satu lagi sebenarnya ada perkerasan komposit. Nah, untuk materi perencanaan perkerasan di sini saya akan memberikan tentang perbedaan antara perkerasan kaku dan perkerasan lentur, sehingga mahasiswa mampu membedakan dari sisi mana saja mereka memahami tentang item-item yang ada pada perkerasan ini sendiri. Nah, yang ketiga tentang perencanaan bahu jalan. Nah, sangat penting dalam merencanakan perkerasan adanya suatu bahu jalan itu sendiri. Salah satunya adalah fungsinya bahu jalan itu adalah untuk jalan pemaaf, sehingga dalam merencanakan suatu badan jalan sangat penting adanya bahu jalan itu sendiri. Selanjutnya tentang pengaruh perkerasan terhadap cuaca. Nah, ini juga penting, dengan adanya perkerasan sehingga akan dipengaruhi oleh cuaca itu sendiri. Nanti akan dijelaskan dalam materi ini. Dan yang kelima, komponen dalam perencanaan perkerasan. Nah, komponen-komponennya ada salah satunya adalah LHR. Sehingga nanti dalam materi perkuliahan ini akan dijelaskan tentang apa saja sih yang perlu dipahami dalam merencanakan suatu perkerasan. Nah, itu tadi salah satunya LHR, terus muatan sumbu terberat. Terus selanjutnya menghitung ketebalan perkerasan lentur dengan metode analisa komponen. Nah, apabila tadi memahami komponen-komponen dalam perencanaan perkerasan, harapannya menghitung ketebalan perkerasan lentur itu sangat mudah dilakukan. Itu memang dalam materi-materi ini sangat berkaitan, sehingga mahasiswa itu dapat memahaminya dan dapat melakukan suatu perencanaan jalan dengan baik. Dan yang terakhir itu tentang metode PCI, yaitu Pavement Condition Index untuk pemeliharaan jalan.
Oke, terus yang selanjutnya sistem pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu ada dua, yaitu tatap muka dan asinkronus. Jadi nanti ada dua macam. Apabila misalkan kita turun ke lapangan untuk studi lapangan, maka perlu adanya tatap muka. Terus selanjutnya metode pembelajaran yaitu tanya jawab dan diskusi. Nanti apabila ada pertanyaan maupun ada kasus, mungkin kita lebih menerapkan tanya jawab maupun diskusi dalam perkuliahan ini, sehingga dalam memahami mata kuliah ini lebih mudah dan lebih cepat. Terus yang terakhir sistem penilaian itu ada 4 item, itu yang pertama kehadiran, tugas, UAS, dan terakhir UTS. Kehadiran itu dinilai 20%, terus tugas itu dinilai juga sama dengan kehadiran, yaitu 20%. Yang berbeda di sini adalah UAS dan UTS. UAS dan UTS sama-sama 30%, sehingga bila ditotal capai 100%. Nah, kira-kira itu deskripsi tentang mata kuliah perencanaan perkerasan jalan. Semoga mahasiswa dapat memahaminya hingga akhir perkuliahan apabila mengambil perencanaan perkerasan jalan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik, Pak. Baik. Jangan di mute ya videonya. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini, karena kita akan mengikuti perkuliahan perencanaan perkerasan jalan. Itu nanti saya akan membahas ulang tentang perhitungan, gimana sih cara menghitung setiap lapisan pada perkerasan jalan itu sendiri, sehingga nanti semuanya mampu menerapkan pemahamannya tentang perhitungan perkerasan jalan ini di lapangan masing-masing. Kayaknya seperti itu. Sehingga tujuannya perkuliahan ini adalah untuk mahasiswa dapat menerapkan keilmuannya atau pemahamannya yang telah dapat di bangku perkuliahan nanti bisa diterapkan di lapangan. Kira-kira seperti itu, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini kita buatkan ini dari contoh soal yang ada, kita coba diskusikan hingga semuanya jadi lebih mudah memahami dari apa yang dijelaskan tadi. Ini pertama, tebal perkerasan jalan untuk jalan 2 jalur. Ya. Data lalu lintas tahun 1981. Nah, ini kemarin nih. 1981 seperti di bawah ini. Dan umur rencana 5 tahun, yang A, yang B 10 tahun. Jalan dibuka tahun 1985. Nah, Anda harus pahami dulu. 81 ini adalah perencanaannya yang dibuat, dan peresmiannya 1985. Ini jedanya berapa tahun? 4, Pak. 4, Kak. Maka selama pelaksanaan adalah 5% per tahun. Nilainya 1. Dan CBR tanah dasar adalah 3,4%. Maka ini yang nanti Anda mengkonversikan dulu ke nilai daya dukung. Nah, ini data LHR-nya 90 kendaraan, 3 kendaraan untuk bus 8 ton, bus truk 2A 10 ton, itu 2 kendaraan. Oke, jadi ketemunya adalah 95. Sebenarnya tidak boleh kendaraan 2 ton, 8 ton dengan 10 ton ini langsung dijumlahkan tanpa melalui faktor pengali atau menggunakan ekivalensi. Ya, kalau menjumlahkan dengan jenis kendaraan yang berbeda itu tidak mungkin.
Ya, contohnya misalkan satu motor ditambah satu mobil kan tidak mungkin dua motor. Ya, maka sebelum itu maka harus dikonversikan dulu. Oke. Nah, perkembangan lalu lintas untuk 5 tahun perencanaan itu 8% dan 10 tahun adalah 6%. Bahan-bahannya peleburan, lapen, mekanis, ya, batu pecah, CBR, tanah kepasiran, CBR 20. Oke, kita coba menghitung. Nah, LHR pada 1985 awal umur rencana dengan rumus 1 plus I pangkat N, ya, kendaraan ringan 2 ton, 109,4. Ini ada yang tahu dapatnya dari mana? Satu ditambah 0,05 pangkat 4 1, LHR-nya, Pak. 1 plus 0,5 0,5 pangkat 4. Oke, maka 1 ini adalah nilai pertumbuhannya, ya. Ini pertumbuhannya adalah 5%, ya. Terus yang N ini adalah ini tadi pertumbuhan kendaraan, N ini adalah dari perencanaan hingga peresmian. Oke, maka 4. Maka 90 dikalikan dengan 1 plus I ini adalah 0,05 karena 5%, dikalikan 4 maka ketemunya 109,4. Oke, jadi LHR di jalan peresmian itu awal peresmiannya adalah 109,4 untuk kendaraan ringan 2 ton. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Paham ya? Nah, lanjut. Bus 8 ton sama 1, ya. Jadi 3 dikalikan dengan 1 plus I itu 0,05 pangkat N, N-nya adalah 4. Dan selanjutnya. Oke. Maka dari ini adalah LHR untuk perhitungan LEP. Lalu lintas ekuivalensi permulaan. Oke. Maka kalau untuk lalu lintas ekuivalensi akhir, yaitu umur rencana yang kita pakai, yaitu 5 tahun dan 10 tahun. Nah, caranya gimana? 109,4 ya dikalikan 1 plus I. I ini kita pakai kalau 5 tahun adalah ya 0,08 oke, dipangkatkan 5. Maka ketemulah 160,7 kendaraan. Dan seterusnya. Sama juga dengan 10 tahun. Jadi tadi kita pakai 109,4 dikalikan dengan 1 plus I-nya kita gantikan dengan 6%, 0,06 pangkat 10. Maka ketemunya adalah 195,9 kendaraan. Dan seterusnya. Sampai situ paham ya? Ya, Pak. Oke. Lanjut menghitung angka ekuivalensi. Ini saya coba pelan-pelan. Nah, menghitung angka ekuivalensi yaitu dengan kendaraan ringan 2 ton. Nah, ini 0,0002 plus 0,002 sama dengan 0,0004. Ini kemarin kayak Tommy, dia tidak menghitung ini lagi dalam rumusnya, tapi dia langsung menjumlahkan. Maka boleh saja. Kalau itu benar. Kalau takutnya salah itu juga nanti kacau di akhir. Ada yang paham dari 0,002 plus 0,0002 ini dari mana? Tapi gimana? Gimana, Fadli? Gimana, Fadli? Tommy, gimana, Tommy?
Iya, Pak. 0,0002 plus 0,0002 ini dapatnya dari mana? Kemarin. Ya, karena 2 ton, maka 1 plus 1, toh? Iya, Pak. 1+1. Nah, 1 plus 1. Karena dia single, ya, karena di bawah 5 ton, 1 plus 1, 1 tonnya itu ketemunya 0,0002 plus 1 di belakang 0,0002, kemudian 0,0004. Nah, 0,0002 ini dari mana, Pak? Nah, kita lihat dari atas. Menggunakan tabel, menggunakan rumus pun boleh. Kalau menggunakan tabel, karena tadi 1, maka 1 depannya dan 1 belakang, 2 ton, satunya ketemunya 0,002. Oke. Lanjut ke sini dan seterusnya, tinggal Anda tentukan nanti gimana caranya. Bus 8 ton di 3 plus 5, 10 adalah 4 plus 6. Ini mereka tidak memberi aja. 3 plus 5, ya, 0, terus 10, 4 plus 6. Ya, sama single. Ya. Nah, 2A. Oke. Nah, lanjut. LIP adalah 0,05. 0,05 ini asal muasalnya dari 2 lajur tadi, ya, 2 lajur, ya, 2 arah. 2 lajur, 2 arah. Oh. Ini saya coba pelan-pelan supaya teman-teman. Nah, 2 lajur, 2 arah. Kalau 2 lajur kendaraan ringan 2 arah, maka ketemunya 0,5. Terus 2 lajur, 2 arah kendaraan berat, ketemunya 0,05. Kemudian ini dikalikan dengan ini salah, harusnya 109, ya, 109 ini 109,4 dikalikan 0,0004 sama dengan 0,02. 0,05 dikali 3,6 untuk ini dikalikan dengan 0,1593 ini dari penerimaan evaluasi. 0,5 dikalikan 2,4 dikali dengan 0,35 dan coba penerimaan evaluasi 2,4 ini dari ini, maka ketemunya 0,420. Dan LEA kalau 5 tahun itu ada 0,5 dikali 160 ini ada 5 tahun tadi, ya, 160,7 dikali 0,04. Ekivalensinya tetap, hanya yang berubah adalah pada perencanaan LHR-nya saja. Ini berbeda, tapi nilai koefisiennya tetap. Nah, lanjut, LIT setengah dikali LIP plus LEA. LIP adalah nilai lalu lintas ekivalensi permulaan plus LEA. LEA pada 5 tahun, maka 0,729 LIP penjumlahan 0,729 penjumlahan dari kendaraan pada LIP berdasarkan penilaian ekivalensi plus 1,066. Nah, 1,066 ini berdasarkan 5 tahun. Maka ya, kalau dikali dari jumlah LIP dengan 5 tahun, kemudian 0,2. Sama dengan 10 tahun, setengah dikali 0,729 awal, dikali 10 tahun. Terus kita menghitung LER. LER itu berdasarkan LIT dikali dengan umur rencana dibagi 10. Nah, ketemunya adalah 0,0
0,9 dikalikan dengan 5, karena perencanaannya 5 tahun tadi, dibagi dengan 10 ketemunya 0,45. Sama dengan 10 tahun, 1,01 dikali dengan 10 per 10 tahun, ya, ini umur, maka sama dengan 1,01. Nah, ketemulah LR ini. Maka LR yang 0,45 dengan 1,01, CBR tanah dasar 3,4%. Apabila menggunakan grafik tadi untuk konversikan ke daya dukung tanah, ketemunya 4, dan IP-nya adalah 1,5, FR-nya 1, ya. Maka IP 0-nya 1,5, ya. Terus ITP-nya itu IP 0-nya 2,9 sampai 2,5. Maka kita lihat nih IPT sama IP 0-nya, ya, 1,5 sama 2,9, ya. Nah, inilah grafik yang harus kita gunakan untuk yang umur 5 tahun. 1,5 sama IP 0-nya 2,29 sampai 2,5. Maka cara bacanya adalah daya dukung tanah itu misalkan tadi 4, maka kita kenakan nilai LR-nya, maka tarik hingga kena ITP. Lurus, sejajar. Ya. Nah, LR-nya tadi 1, berapa? Pak, cek. Nah, 0,45 sama 1,01. 0,45 ya. Nah, 0,45. Berarti pas di sini 1,1. Maka ini harus ditarik sejajar nih. Sini nih. Ini sama juga nih. Yang 10 tahun tarik. Ini bengkok-bengkok harusnya pakai penggaris ya, lurus. Ya, lurus. Nah, ketemu di sini karena ada faktor regional tadi. Ya, ada faktor regional, maka ITP ini tidak lagi dipakai. Maka dipakailah ITP koreksi. Karena dipengaruhi oleh faktor regional ini. Nah, kalau faktor regionalnya tadi nilainya berapa? Coba cek. Faktor regionalnya adalah 1. Maka apabila 1, maka dari apa yang kita dapat dari ITP awal, kita kenakan 1 ini. Faktor regional, tarik garis lurus PS. Kita kenakan 1 ini sampai kena ITP koreksi. Nah, sama juga yang ini, kenakan 1-nya. Oke. Sampai ketemu ITP koreksi. Maka ITP inilah yang kita pakai sekarang. Ini bukan lagi, tidak lagi ITP ini. Tapi ini. Maka nilai inilah yang kita pakai sekarang ITP-nya. Oke. Maka ITP ini sudah ketemunya 2,8 dengan 3,2. Oke, dari situ, maka peleburan tadi A1-nya 0,21, terus batu pecah 0,12, terus tanah kepasiran 0,1. Maka bila dihitung 2,8, 0,21, 0,12 di 2 plus 0,1 dikali 10 sama dengan 0,12 dikalikan D2 plus 1. Ini harusnya rumusnya A1 kali D1 plus A2 kali D2 dan A3 plus A3 kali D3. Dan ITP-nya di depan. Tinggal Anda hitung, maka nilai ketebalannya ketemu. Ya, seperti itu. Ya, setelah itu baru Anda gambar. Maka subbase-nya adalah ketemu 10. Kira-kira seperti itu. Oke, dari situ ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Aldi, Maria, Ogi? Aman Pak, selesai. Gimana? Syahri Wardani? Gimana, ada pertanyaan?
Enggak ada, Pak. Oke, Rizkyanti, gimana? Paham? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Apabila sudah paham mata kuliah ini. Oke, untuk semuanya, kenapa saya mengulang mata kuliah ini? Karena ada beberapa mahasiswa kemarin yang tidak bisa ikut. Jadi, maka perlu kita lakukan pengulangan sehingga semuanya mendapatkan materi yang sama. Ya, sehingga pemahaman yang misalkan dari 30 mahasiswa yang masuk itu 25, 5-nya tidak masuk, mungkin karena ada lain hal, itu mungkin dia tidak bisa masuk, sehingga perlu kita memberikan materi ini sehingga semuanya memahami materi tentang perencanaan perkerasan jalan. Nah, sebenarnya menghitung perkerasan jalan ini tidaklah sesulit seperti menghitung geometrik jalan, kira-kira seperti itu. Jadi dengan menghitung ini harapannya Anda semua memahami cara menghitung suatu ketebalan, suatu perkerasan jalan, tidak lagi hanya mengira-ngira atau berdasarkan pengalaman. Jadi ini semua sudah tertata rapi, tinggal Anda gunakan dan metodenya ada, tinggal Anda pakai dalam menentukan perencanaan perkerasan jalan atau menghitung suatu ketebalan suatu perkerasan. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, semuanya? Ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri, 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Nggak ada? Tidak ada, Pak. Oke, paham Nggak semua ada. ya? Paham, Pak. Oke, terima kasih atas perkuliahan pagi hari ini. Jadi nanti dengan mengikuti perkuliahan ini yang hadir, nanti kita mungkin bisa lah untuk menambah menambah nilai pada hasil akhir penilaian di siakat masing-masing. Kira-kira seperti itu. Dan nanti tolong Aldi yang hadir pada pagi hari ini nanti di screenshot ya, nanti biar berikan ke saya, biar saya nanti akan rekap dan bisa saya berikan penilaian. Kira-kira seperti itu. Oke? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Karena ini sudah ini ya, ini pulang kampung semua nih ya. Iya, Pak. Udah mulai pulang kampung. Oke, nggak apa-apa. Nanti apabila yang ada yang sudah berpikir sudah, Pak kayaknya saya sudah pengen skripsi, ya kira seperti itu. Wah, itu luar biasa sekali. Ya, siapa tahu yang kayak gitu. Biasanya kan ada yang sudah ada gambaran dari awal pengennya skripsi, ya kira seperti itu. Nggak apa-apa. Ya, nanti tinggal kita kondisikan, ya. Tapi ya tidak bisa juga skripsi langsung kayak seperti itu sebelum Anda melakukan magang dan yang lainnya. Ya, setidaknya Anda sudah ada tema atau apa, nanti mungkin Anda akan lakukan penelitian mungkin di semester selanjutnya. Karena Anda akan nanti kena juga dengan MBKM, ya. Dan nanti ada beberapa program yang mungkin Anda akan kena, dan itu akan Anda lakukan di semester genap. Semester genap itu ya nanti di semester 6. Kira-kira seperti itu. Oke, apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih lagi kepada semuanya yang sudah hadir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sama.